Hai, balik lagi ya bareng aku Ina. Dan di sini aku bakal sharing tentang kira-kira data apa aja sih yang kita butuhin ketika kita mau memenangkan hati customer dan menjadikan mereka menjadi teman kita. Oke, teman-teman, ketika kita berbicara tentang database, ada baiknya ketika database itu benar-benar bisa komplit banget ya. Nah, kalau di sini aku mau sharing database terbaik versi customer menurut aku adalah ketika kita melibatkan 4 poin ini. Pertama adalah demografis, yang kedua adalah psikografis, yang ketiga itu geografis, dan yang keempat adalah behavioral. Keempat data customer ini akan ngebantu kita memperoleh yang namanya segmentasi ya. Jadi ketika segmentasinya itu makin spesifik, data yang kita punya semakin detail, kita juga semakin tahu apa yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan customer kita. Oke, karena balik lagi, memang kita nggak bisa ngebahagiain semua orang, tapi kita bisa membahagiakan orang-orang yang mau bahagia bareng kita nih, yaitu customer-customer yang memang memberikan misalnya respon positif, terus mereka juga sering melakukan rekomendasi terhadap perusahaan kita. Jadi ini waktunya kita melakukan treatment balik ke mereka sebagai ucapan terima kasih, dan yang terpenting adalah biar kita tetap engage ya. Jadi customer engagement itu adalah kunci dan poin utama yang mau aku sampaikan. Dan yang terpenting adalah kenapa kita bisa engage itu karena tadi kita punya data yang sangat-sangat mendetail. Biasanya aku menyebut ini dengan customer mapping. Jadi mappingnya itu segmentasi dari keempatnya. Kalau kita bisa punya keempatnya ini, wah udah selamat banget deh. Teman-teman mau ngapa-ngapain, itu tuh kayak enak banget karena kita udah tahu dari hulu sampai hilir customer kita ini tuh sukanya diapain nantinya gitu. Oke, kita mulai dulu dari poin yang pertama, yaitu adalah kita mapping dari sisi demografis. Di mana demografis ini meliputi usia, gender, terus juga termasuk income. Di sini ada status ekonomi sosialnya, bisa dilihat nanti ya, A, B atau C. Teman-teman bisa lihat itu. Dan di sini juga termasuk religion atau agamanya apa, terus juga termasuk ke background educationsnya apa gitu. Di demografis ini juga kita bisa ngelihat gitu pekerjaannya dia itu apa. Oke. Nah, yang kedua adalah kita bisa melihat segmentasi customer kita dengan psikografisnya. Sesuai namanya, psikografis itu lebih mengarah ke gimana sih sebenarnya lifestyle-nya atau gaya hidupnya dia. Terus bagaimana sih cara dia bersikap, berpakaian. Termasuk di sini kita bisa tahu ya, kita bisa juga mulai mendata gitu, belief-nya dia itu seperti apa, interest-nya dia juga seperti apa gitu, personal traits-nya gitu, dia itu enaknya tuh kayak gimana sih, entah dalam berbicara, berperilaku. Ini kan bisa juga menjadi apa ya, data bank-nya kita. Psikografis itu bakal ngebantu banget sih ngelihat personality dari customer-nya kita. Jadi ada baiknya ini juga mulai menjadi concern-nya teman-teman ketika melakukan mapping database dari setiap customer Anda. Oke, yang gak kalah penting, ada baiknya juga kita mulai mengetahui nih segmentasi customer kita lewat sisi geografisnya. Mereka tuh tinggal di mana sih? Apakah mereka orang kota atau mereka cenderung di wilayah pedesaan? Jadi ada suburban dan urban. Bisa kita lihat juga kan, karena dari sisi geografisnya juga kita bisa tahu cara mentreatment mereka gimana. Apakah kita harus melakukan service dengan high culture atau ya udah kita pakai yang to the point aja gitu. Karena kan beda-beda nih kalau orang yang customer kita misalnya tinggalnya di perkotaan, mereka nggak suka kalau kita high culture dan bertele-tele. Tapi beda ketika kita ngomong sama misalnya orang-orang yang daerah, orang-orang Jogja, orang-orang yang mereka masih menjunjung tinggi yang namanya gaya berbahasa, kayak gitu, sopan santun, itu juga beda. Jadi jangan sampai salah menempatkan nanti. Nah, ini juga penting untuk kita melihat dari sisi geografisnya. Nah, di geografis juga kita bisa melihat ya dari lokasi atau tempat mereka tinggal itu
iklimnya atau cuacanya itu seperti apa, karena itu juga mempengaruhi dengan misalnya kalau kita mau kasih something nih ternyata nggak match, nggak bakal kepake kalau mereka tinggal di daerah pantai gitu, atau sebaliknya kita misalnya mau pengen kasihnya itu adalah sesuatu yang itu nggak familiar ketika itu di daerah yang sejuk atau hujan gitu kan. Jadi perlu banget kita sebelum melakukan treatment kita tahu dulu tentang hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi tadi udah ada demografis, terus ada psikografis, dan yang ketiga yang barusan aku bahas adalah geografis. Terakhir ini nggak kalah penting teman-teman, karena ini tentang behavioralnya ya, tentang tingkah laku, perilakunya mereka sehari-hari itu seperti apa sih. Nah, di sisi ini, di sisi behavioral ini tuh mencakup beberapa hal. Di behavioral kita bisa tahu apa aja sih yang dilakukan sama customer kita sehari-harinya. Jadi kita bisa tahu perilakunya mereka tuh ngapain aja gitu. Oke, dari sini kita misalnya bisa mengidentifikasi dari media habitnya mereka, bagaimana cara mereka menggunakan sosial media. Kita juga bisa mengidentifikasi mereka itu loyalnya di brand-brand yang mana sih. Kita bisa tahu mereka nongkrongnya juga di mana gitu. Nah, ini nih penting untuk kita petakan biar tadi kita tahu orang-orang yang kayak gini harus di-treat seperti apa, biar kita kayak nggak salah cara men-treatnya gitu, karena kita nggak tahu customer kita sebenarnya itu dia itu orang yang tergolong apa, orang yang tergolong kayak gimana gitu. Oke? Jadi teman-teman, aku bisa bilang 4 poin ini adalah yang penting banget untuk kita ketahui ketika kita mau melakukan treatment. Nah, database ini mulai harus dikumpulin. Caranya itu bisa dengan menanyakan saat mereka melakukan transaksi. Tapi yang ditanyakan itu yang penting dulu aja. Nah, ketika mereka misalnya terlihat berpotensi menjadi loyal customer kita, barulah kita mulai mengklasifikasikan poin-poin yang sekiranya itu kalau ditanyain agak wagu gitu ya, kayak misalnya kamu sering nongkrong di mana. Sebenarnya itu kan bisa kita lihat dari sosial medianya ya, ketika kita berhasil mendapatkan alamat sosial medianya gitu. Ketika mereka misalnya anak tongkrongan atau mereka anak rumahan, itu bisa kita gambarkan sendirilah, nanti kita bisa menebak sendiri ketika kita udah kenal. Oke, itu dulu. Jadi ada 4 hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mulai merapikan database, dan ini dibagi menjadi demografis, psikografis, geografis, dan yang terakhir adalah behaviornya mereka seperti apa. Terima kasih udah dengerin. Seneng banget bisa ngobrol bareng teman-teman walaupun lewat video dulu. Next kalau ada kesempatan mungkin kita bisa ya yang tatap muka atau misalnya yang lebih 2 arah, jadi ngobrol dan diskusinya bakal lebih asik. Thank you banget, aku seneng banget sharing sama kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.